Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal PSI hari ini yang diungkapkan oleh Ketua Harian ya PSI yakni Ahmad Ali mengatakan Gibran bisa jadi ya kompetitor kuat di 2029 atau bisa menjadi lawan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029. Wih, nampaknya sudah mulai terungkap nih ya. Apa maksud dari ucapan dari Ahmad Ali ini? Ya, memang tidak salah sih sebenarnya begitu kan ya bahwa ambisi ya dari sosok dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dicalonkan di Pilpres 2029 ini kan potensi sebenarnya. Tapi mungkinkah akan menjadi rival atau menjadi lawan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029? Bagaimana soal pernyataan Jokowi yang kemudian mengatakan bahwa ya Prabowo Gibran 2 periode dengan relawan-relawan juga begitu mengatakan bahwa Prabowo Gibran 2 periode, bagaimana dengan soal itu? Ambisi untuk mencalonkan Gibran di tahun 2029 ternyata sudah terbongkar. Justru ini blunder. Kenapa di waktu masih dini begitu kan ya, terus menggaungkan Prabowo Gibran 2 periode, menggaungkan ambisi ya Gibran untuk dicalonkan di tahun 2029. Bahkan sekarang mengatakan bisa jadi begitu kan, ini akan menjadi lawan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Mau tidak mau PSI ini kan partai kecil ya, mau tidak mau di situ bisa saja ya jungkir balik begitu untuk masuk di parlemen. Bayangkan sekarang ini seperti partai-partai baru itu sudah banyak pendukung-pendukungnya, termasuk gerakan rakyat begitu kan ya, yang digagas oleh Anies Baswedan dan sebagainya. Ya, saya nggak tahu lagi begitu PSI ini kok begitu ngacornya sekarang ini yang menyatakan bahwa Gibran bisa menjadi lawan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029. Apakah mampu? Kan itu jawabannya. Di parlemen kekuasaan begitu kan, relasi ya PSI mungkin ada begitu kan, tapi kita lihat saja di parlemen semuanya kan dikuasai oleh Partai Gerindra. Kalau Mas Gibran sih sedang tidak bersaing dengan siapa-siapa, justru akan berbahaya kalau kemudian ini dilepas. Oh, justru bahwa ketika nanti suatu saat Prabowo dan Gerindra ini melepas seorang Gibran itu malah bahaya. Bisa jadi kompetitor yang Iya, bisa jadi berbalik kompetitor kan? Dan kompetitor yang cukup kuat ya. Sangat kuat menurut saya. Bagaimana untuk bisa memenangkan Presiden Prabowo Subianto? Ya nggak tahu lagi kalau seperti partai-partai yang lain begitu kan ya yang ingin mendukung Gibran. Wallahualam saya nggak tahu lagi di situ begitu. Tapi saya pribadi melihat bahwa apa yang kemudian disampaikan Ahmad Ali ini justru blunder karena ini terlalu dini. Di mana orang-orang masih air matanya masih belum kering soal saudara-saudara kita di Aceh ya, di Sumatera dan sebagainya begitu kan ya. Dan sekarang sudah ngomongin bagaimana begitu kan ya Gibran ini bisa menjadi kompetitor begitu di tahun 2029. Kan orang pasti tertawa, ambisinya kok sebegitu kuat begitu kan ya. Dan juga apa yang disampaikan oleh Kaisang bahwa di Jawa Tengah akan menjadi ya kandang gajah. Tidak semudah itu Perkuso. Karena ada PDIP begitu kan ya. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya boleh-boleh aja begitu diungkapkan kepada publik begitu kan ya. Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini, Ahmad Ali ini menilai bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi kompetitor kuat di kontestasi ya pemilihan presiden di tahun 2029.
Nah, saya menganggap bahwa ya kalau menjadi kompetitor di situ ini menandakan bahwa sosok dari Presiden Prabowo Subianto mencari yang lain dong. Jelas di situ begitu. Saya menganalisa sampai hari ini menganalisa bahwa Presiden Prabowo Subianto saya kira tidak mungkin akan mengambil Gibran Rakabuming Raka ini. Ya mungkin ambil AHY, mungkin ambil Anies Baswedan begitu kan. Ya nggak tahu lagi Gibran dengan siapa pada akhirnya begitu. Ini kan ngeri sedap bos ya. Ini kan ngeri sedap. Banyak persoalan-persoalan PSI yang harus kita perbaiki begitu kan. Nah, semua orang tidak kaget soal pemberitaan seperti itu karena sudah tahu ambisinya. Relawan Jokowi, bahkan Jokowi pun mengatakan ya Prabowo Gibran 2 periode dan itu perintah langsung dari seorang Jokowi. Nah, kalau toh pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Ahmad Ali kan berbeda dengan ucapan Jokowi begitu kan. Justru akan menjadi kompetitor. Nah, kompetitor inilah yang kemudian akan menjadi cikal bakal untuk bisa mengalahkan Presiden Prabowo Subianto. Wih, Prabowo ini kecolongan ini Mas. Prabowo bisa gagal total ini. Ya, kenapa? Ya, karena sekarang posisi Gibran sudah dipersiapkan ya. Ini Prabowo kalau tidak ambil tindakan secara strategi di situ begitu, maka kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang mencengangkan pada akhirnya begitu kan ya. Dulu begitu kan ya, dulu dengan isu-isu seperti ini Prabowo belak-belakan begitu kan ya, belak-belakan mengatakan bahwa tak akan maju di periode kedua begitu jika gagal dan ancaman soal pemberantasan korupsi begitu kan. Nah, itu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Prabowo Subianto tidak nyaman ketika ada relawan Jokowi yang menggaungkan Prabowo 2 periode begitu bersama Gibran. Ya belum tentu dong ya. Dan relawan Prabowo juga membantah tidak semudah telapak tangan untuk bersama dengan Prabowo lagi. Mungkin akan memilih Anies Baswedan sebagai tokoh oposisi, mungkin memilih AHY sebagai koalisi, mungkin mengambil PDIP begitu sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah saat ini begitu kan. Kan itu logikanya. Ini ngeri bos, ini ngeri. Saya yakin bahwa apa yang kemudian disampaikan di situ begitu kan ya oleh Ahmad Ali ini tidak sadar begitu kan, bahwa mengatakan bahwa siapa yang paling siapa yang paling bagus selain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi saya menandakan bahwa Ahmad Ali ini sudah blunder begitu kan ya. Bahkan ya Gibran ini dianggap memiliki modal politik yang tidak dimiliki begitu kan oleh banyak tokoh ya. Apalagi di tahun 2029 ya nanti Gibran baru berusia 42 tahun ya. Usia yang relatif muda dalam peta politik nasional. Iya, tapi kita lihat saja apakah mampu sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Kan itu jawabannya. Ya, soal mampu jawaban orang-orang yang bertanya, orang-orang yang kemudian memberikan solusi, orang-orang yang kemudian mempertanyakan soal ekonomi, soal yang lainnya begitu kan. Ini kan seharusnya apa yang kemudian dilakukan oleh Gibran ini mampu menjawab tantangan masyarakatnya. Tapi kalau tidak mampu malah ditertawakan karena masyarakat hari ini semakin cerdas ya untuk memilih pemimpin, tidak hanya omon-omon. Nggak tahu lagi kalau pilihannya adalah misalnya Prabowo dengan Gibran ya, misalnya versus Gibran begitu kan rivalnya. Ya, kalau tidak ada calon lagi, mungkin bisa saja Gibran akan menang begitu kan. Ya, karena melihat realitasnya sekarang banyak yang dikritik habis-habisan Presiden Prabowo Subianto. Tapi tidak lepas dari sini semua, di parlemen menang kok. Prabowo di parlemen saya yakin menang di situ, Bos. Ya, coba kita baca ya. Ini banyak sekali komentar-komentar kritikan dari PDIP. Ini salah satunya. Masih suasana bencana belum benar-benar pulih, tapi elit-elitnya sudah sibuk ya merancang kekuasaan di tahun 2029 yang masih lama itu. Teriak-teriak pilkada via DPRD. Ada juga ya berkomentar seperti ini.
Saya sih ya nggak kaget karena Megawati yang kerjasama dengan Jokowi selama 20 tahun saja, PSI nggak hargai bahkan memusuhi, apalagi Prabowo yang selama ini pernah dimusuhi PSI karena jadi lawan Jokowi, bahkan PSI kasih penghargaan kebohongan awal pada tahun 2020. Masih ingat dengan pernyataan-pernyataan itu? Masih ingat ya? Siapa namanya? Si Raja Juli Antoni begitu. Tapi menandakan dengan hal-hal seperti ini, publik kan masih bertanya-tanya begitu. Kekuatan Gibran ini sekarang kan menjadi wakil presiden kan potensi begitu kan ya. Tinggal cari wakilnya siapa. Yang jelas kalau Anies Baswedan wakilnya pasti tidak mau dong. Coba kita baca ya beritanya. Coba baca komentar-komentarnya ya. Ada yang kemudian mengatakan emang berani PSI lawan Gerindra. Prabowo ya lawan Kaisang, ya Pak Supni Dasko lawan Ahmad Ali. Rasanya masih jauh. Walaupun pakai pasukan Pak Jokowi, ingat jam terbang dan pengalaman akan membuktikan. Nah, itu kan. Ya bisa saja kecuali ya Jokowi punya pintu masuk di situ begitu kan ya. Pintu masuk untuk menunjukkan bahwa kemenangan Gibran ini sudah di tangan. Ya, salah satunya kan pasti tahulah seorang Jokowi strateginya untuk memenangkan itu. Dan 2 kali ya seorang Prabowo begitu kan dikalahkan oleh Jokowi di depan matanya sendiri begitu. Dalam artian bahwa wah tidak akan pernah menang begitu kan. Nah, inilah sekarang Prabowo membuktikan tanpa Jokowi pun akan menang begitu. Buktikan aja di situ, bro. Ya mau bagaimana lagi? Presiden Prabowo Subianto sudah dikalahkan 2 kali. Bayangkan itu. Ya termasuk saya pendukung-pendukungnya 2014 ya. 2000 berapa kemarin? 2014 ya sama 2019 begitu kan. Kalah di situ, kalah total karena begitu banyak para buzzer-buzzer yang kemudian kritik habis-habisan seorang Prabowo. Dan sekarang tidak akan mampu para buzzer-buzzer itu mengkritik ya seorang Prabowo karena ada Gibran di dalamnya. Nah, tindakan inilah yang kemudian ya nampaknya Prabowo ini kecolongan begitu sudah kecolongan. Nah, dulu begitu kan ya relawan pro Jokowi ini tuh begitu kan ya mengatakan bahwa masa pemerintahan selama 5 tahun ya terlalu singkat merealisasikan dengan program-program itu, dengan caranya bagaimana Prabowo Gibran ini ya lanjut 2 periode. Nah, Projo bagaimana? Projo kan sudah mendukung Prabowo begitu kan, akan masuk Partai Gerindra. Ya bisa saja satu persatu Jokowi ditinggal oleh relawan-relawannya begitu kan. Ini kan masih banyak kritikan-kritikan dari netizen. Nah, makanya tidak heran ketika dulu begitu relawan-relawan Jokowi begitu kan ya mengkritik habis-habisan soal demo dan sebagainya begitu. Sampai-sampai mengatakan ya Laskar Cinta Jokowi mendesak Prabowo mundur usai ricu soal aksi di DPR. Ingat nggak dulu? Jadi Presiden Prabowo Subianto pernah begitu kan ya, dugaannya pernah mau dikudeta. Karena dianggap tidak berani dan tidak mampu ya untuk memberesi dan memberikan solusi soal demo ricu itu begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Saya pribadi melihat bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini kewaspadaan terhadap Presiden Prabowo Subianto ya bisa saja sekarang menggaungkan sebagai seorang presiden, tapi di tahun 2029 bisa saja gagal total, bisa saja kalah total begitu dari seorang Gibran. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini sudah ya para pendukung-pendukungnya sudah mengambil start awal begitu kan, bagaimana untuk mempromosikan Gibran, untuk bagaimana begitu kan ya mendesain Gibran ya, mulai dari secara elektabilitas, popularitas begitu, nama Gibran tetap dibicarakan, nama Jokowi tetap dibicarakan di situ. Dan inilah kesempatan bagi mereka ya untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2029. Tidak heran ketika Ahmad Ali ini mengatakan akan menjadi rival atau menjadi lawan politiknya di tahun 2029, mungkin akan bisa terjadi. Makanya ini hati-hati betul ini Presiden Prabowo Subianto dong ya. Kalau tidak hati-hati betul bisa saja nanti begitu kan ya.
akan kalah begitu kan. Tapi kan masih banyak urusan-urusan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk Prabowo hari ini kunjungan ke Amerika begitu kan ya, untuk soal perdamaian nih. Ada banyak urusan yang lebih urgent dibandingkan Pilpres tahun 2029 seperti banjir bandang di Sumerata. Tapi PSI ya memilih tidak memikirkan nasib rakyat sama sekali. Ini salah satu komentar-komentar dari pendukung-pendukung PDIP begitu kan ya. Ini gaspol katanya. Dari beberapa pengamat begitu, wakil ya, tapi musuh dalam selimut ya. Ada juga menteri-menteri lebih pro Gibran. Ini banyak yang kemudian mengatakan seperti itu begitu. Tapi kan kita lihat saja yang diangkat oleh Presiden Prabowo itu kebanyakan ya menteri-menteri dari seorang Jokowi. Ya, sekarang nampaknya mulai dari ekonomi katanya begitu kan ya, akan naik 8%. Itu target 8% sampai 11%. Tapi kita lihat saja Pak Purbaya diambang kebingungan oleh bagaimana bank-bank yang selama ini ada begitu, uangnya sudah ada, triliunan di situ begitu, malah tidak diserap oleh masyarakat kecil. Sektor realnya justru mendapatkan banyak seperti pengusaha-pengusaha besar begitu kan. Justru banyak suntikan modal yang begitu luar biasa. Rakyat kecil ya seperti showroom, seperti UMKM dan sebagainya kecil, sedikit yang mendapatkan itu begitu. Akibatnya uangnya terlalu mengendap di ya bank-bank tertentu di situ begitu kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Akhirnya yang di bawah tidak merasakan begitu kan ya program-program dari Presiden Prabowo Subianto. Dan ini hati-hati betul Pak. Ya, kalau banyak cibiran dari masyarakat ke Presiden Prabowo Subianto, maka akan bukan tidak mungkin begitu Gibran ini akan menjadi kekuatan besar di tahun 2029. Ini salah satu faktor utamanya. Jangan terlalu omon-omon Pak. Makanya kinerjanya ini harus dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.